Hari pertama pembukaan pariwisata domestik Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali dipenuhi wisatawan. Sejumlah wisatawan Nusantara mengaku sangat antusias datang ke Bali karena telah menunggu selama berbulan-bulan. Rombongan penumpang yang merupakan wisatawan Nusantara ini disambut meriah saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Jumat pagi. Penyambutan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, didampingi Kadis Pariwisata Bali, jajaran Angkasa Pura, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Dengan dibukanya kembali kunjungan wisatawan Nusantara ini, diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi bangkitnya pariwisata Bali. Menekan kemungkinan terburuk terjadi, baik terhadap warga Bali ataupun bagi wisatawan. Nah, kalau mereka sudah merasa aman, nyaman, sama seperti dulu waktu bom Bali, sebelum bom Bali orang lihat polisi di tempat-tempat wisata atau pariwisata itu waktu itu takut sekali. Tapi sejak bom Bali, justru kehadiran polisi, ya, angkatan di tempat-tempat objek-objek wisata justru memberikan rasa nyaman bagi mereka. Nah, sekarang pun saya kira itu terjadi. Sejumlah wisatawan mengaku senang dengan dibukanya kembali pariwisata Bali setelah ditutup selama sekitar 4 bulan. Mereka juga menyebut akan menghabiskan libur panjang Idul Adha untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di Bali. Udah nunggu 3 bulan buat ke Bali, jadi pas dibuka langsung book tiket jalan ke Bali. Sampai hari ini, kekhawatiran pasti ada, tapi ya selama kita tetap jaga diri dan tetap ikuti protokol, saya rasa juga pasti semuanya dilancarkan sih. Pemprov Bali sudah mengeluarkan aturan mengenai persyaratan bagi wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Bali. Di antaranya memiliki dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan mengisi data diri dalam aplikasi Love Bali. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Menko Maritim dan Investasi bersama Menteri Pariwisata mendeklarasi pembukaan pariwisata domestik di Nusa Dua, Bali. Nandang Astika, Denpasar, Bali. Usai membuka wisata bagi warga lokal 31 Juli 2020, Provinsi Bali kembali membuka aktivitas wisata bagi warga Nusantara atau domestik meski bertahap dan diklaim ketat dengan aturan, namun publik masih mempertanyakan apa pertimbangan pemerintah daerah Provinsi Bali melakukan langkah ini mengingat angka kasus infeksi masih tinggi dan bagaimana memastikan jika penerapan protokol kesehatan bisa diterapkan secara benar dan disiplin agar tidak menjadi sumber penularan baru serta bagaimana membangun kepercayaan publik khususnya dalam menjalankan aktivitas wisata di masa pandemi. Kita bahas topik ini dengan sejumlah narasumber lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama ada Ari Juliana Gema, Jubir Satgas Penanganan Dampak COVID-19 Kemenparekraf. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam. Ya, terima kasih Mas Ari sudah bergabung dengan kita malam ini. Juga ada I Putu Astawa, Kadis Pariwisata Provinsi Bali. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Pak Ferdi Ilyas. Ya. Salam sehat. Salam sehat juga Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Dan ada Budi Yanto Ardiansa, Wakil Ketua Umum DPP ASITA atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam Pak Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sebelum lebih lanjut, bagaimana kemudian kita melihat apa yang terjadi hari ini setelah Bali kemarin dibuka untuk wisatawan Nusantara atau domestik? Saya ingin ke Mas Ari dulu deh kalau gitu. Mas Ari, kalau tidak salah beberapa waktu lalu inisiasi atau konsep ini diusung oleh Kemenparekraf soal wisata ini patokannya atau protokolannya adalah CHS ya, saya kalau tidak salah. Kita ingin mendapatkan evaluasi terlebih dahulu bagaimana kemudian CHS ini sudah benar-benar sesuai dijalankan sehingga kemudian begitu percaya diri bahwa wisata Bali ini menjadi role model untuk pembukaan wisata-wisata di Indonesia di masa pandemi ini, Mas. Ya, pada dasarnya perlu dipahami bahwa sebelum pemerintah Provinsi Bali ini membuka pariwisata lokal ini, kami Kemenparekraf telah melakukan simulasi di beberapa daerah tersebut dalam rangka untuk mempersiapkan dalam artian tahapan prakondisi sebagaimana juga disampaikan Pak Presiden bahwa
setiap daerah yang memang ingin membuka daerahnya untuk wisata ke Bali harus melakukan tahapan prakondisi, edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Nah, di sanalah kemudian jika kami melakukan hal tersebut di sana, kami melihat bahwa sebenarnya memang pemerintah Provinsi Bali tampaknya sudah siap dalam menjalankan tersebut, karena memang setelah ada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, kami di Kemenparekraf kan telah membuat panduan teknisnya, pelaksanaannya, sehingga di sana kemudian setelah diterapkan di hotel-hotel dan tempat wisata di sana, dan kami tentu saja melihat bahwa mereka tampaknya sudah siap, dan ternyata memang pemerintah Provinsi Bali telah memutuskan bahwa tanggal 31 Juli kemarin akhirnya wisatawan domestik bisa dibuka untuk datang ke Bali kembali. Oke, Mas Ari, tapi kemudian pertanyaannya adalah yang menjadi salah satu rujukan penting juga data epidemiolognya juga kan? Apakah kemudian tingkat persebaran di sana secara data dan grafik epidemiolognya sudah dikategorikan aman begitu? Atau kalau kita bisa pakai istilah zonanya, sudah di mana nih posisinya? Ya, sekali lagi, pertama, pemerintah pusat dalam hal ini gugus tugas nasional, sementara ini kan selalu menyampaikan perkembangan epidemi di berbagai daerah tersebut. Yang mana memang Bali dalam hal ini zonanya masih masuk ke zona oranye ya, sedang. Jadi memang bukan zona merah. Dengan demikian, pemerintah provinsinya dapat mempertimbangkan, gitu ya. Jadi keputusan itu tetap di tangan pemerintah provinsi dalam hal ini untuk memutuskan apakah dia siap untuk membuka atau tidak. Dan sekali lagi, tadi saya sampaikan, kalau memang dalam tahapan prakondisi pemerintah Provinsi Bali merasa yakin bahwa ternyata mereka sudah siap, maka memang pada akhirnya keputusan untuk pembukaan tersebut diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya memberikan pertimbangan di awal, gitu, berkenan dengan zonasi tersebut, dan juga nanti akan membantu untuk melakukan evaluasi dan monitoringnya. Oke, artinya kalau kemudian ini sudah dideklarasikan begitu, evaluasi terkait poin-poin tadi termasuk CHS itu artinya sudah benar ya, begitu ya Mas Ari. Saya langsung ke Pak Putu. Pak Putu, bagaimana menjawab ini Pak, turunan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, kemudian percaya diri sekali kita melihat Bali siap dengan wisata domestik. Kalau kemarin di 9 Juli kalau tidak salah khusus warga lokal ya Pak ya, sekarang domestik nanti berjenjang ke tahap wisatawan mancanegara. Bagaimana memantau kondisi ini Pak? Baik, terima kasih Pak Febi ya. Jadi memang sebagaimana dipahami sebagai tulang punggung perekonomian Bali itu sangat tergantung sekali dari sektor pariwisata, dan kita sekarang sudah memasuki bulan kelima ya, sudah kinerja ekonomi kita itu sudah tidak berjalan, sehingga ada dua kata kunci yang harus diperhatikan dalam situasi seperti sekarang. Karena kalau menolkan COVID sekarang ini menurut WHO itu katanya susah gitu ya, tidak bisa dinolkan. Oleh karena itu ada dua kata kunci, bagaimana penanganan COVID-19 itu bisa dilaksanakan dengan baik di satu sisi, dan penanganan ekonomi juga tetap berjalan dengan baik. Jadi harus diselaraskan. Nah, protokol kesehatan inilah yang menjadi jembatan sebelum vaksin diketemukan. Kami di Provinsi Bali, Bapak Gubernur bersama dengan jajaran dari Pangdam, dari Kapolda, Bupati, Wali Kota, ditambah dengan 1.493 desa adat, siap ini untuk mengawal ya masyarakat supaya tertib, supaya disiplin ya. Kita tidak mau nanti dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di pariwisata ini akan memunculkan kasus-kasus epicentrum ataupun sumber-sumber second wave atau third wave seperti itu kita tidak mau, sehingga dari pelonggaran ini harus masyarakat kita itu bisa melaksanakan secara tertib dan disiplin. Dan informasi dari 9 hari terakhir ini nampaknya persentase yang sembuh jauh lebih tinggi daripada kasus COVID-nya itu sendiri ya. Dan hari ini kami sangat bersyukur persentase sembuhnya mencapai hampir 85% ya. Walaupun memang masih terjadi penularan transmisi itu, karena memang susah untuk mengenolkan COVID saat ini itu memang tidak mungkin. Oleh karena itulah, supaya sejalan antara penanganan COVID dan ekonomi inilah
kami bersama seluruh jajaran itu melaksanakan protokol kesehatan ini dengan tertib dan disiplin, Pak Freddy. Itu yang. Pak Putu, berarti ada batasan-batasan yang perlu diketahui Pak oleh masyarakat atau wisatawan yang akan ke Bali, apa saja kemudian batasan-batasan itu sehingga kemudian ini bisa tahu bahwa aktivitas wisata yang mana yang diperbolehkan dengan aturan protokol kesehatan atau aktivitas yang mana yang tidak begitu Pak? Betul, tentu di dalam pelaksanaan ini yang wisata outdoor saya kira itu akan aman ya. Jadi seperti pantai, kemudian danau atau pergi ke gunung, kebun raya atau budaya di pura itu saya kira itu sangat mudah untuk bisa kontrol ya. Tetapi kalau yang bersifat area-area seperti katakanlah diskotik ya, klub-klub malam tentu ini masih perlu kita evaluasi, kaji lagi sampai betul-betul nanti bisa aman benar gitu ya. Baru nanti kita akan terapkan secara bertahap ya, tentu juga selektif sekali dan juga terbatas. Nah itu tadi karena kita tidak ingin ya sama pelonggaran aktivitas ini akan memunculkan masalah yang baru. Dan Bapak Gubernur saat ini juga sudah mengeluarkan edaran ya nomor 15243 tahun 2020 ini tentang beberapa persyaratan-persyaratan juga untuk wisatawan yang masuk ke Bali ya. Jadi antara lain harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID. Ya, ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan virus baru dari luar. Itu Pak Freddy yang kita lakukan. Ya, screeningnya sudah ada dimulai dari semua pintu masuk akses transportasi yang akan menuju ke Bali ya Pak ya, tidak hanya dari transportasi udara tapi darat juga ini atau laut ini juga sudah ada screening itu di pintu masuknya ya? Benar dipastikan Pak Freddy. Ya? Ya, sudah dipastikan selain melalui udara juga melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Gilimanuk, Padang Bayi itu juga sudah dilakukan hal yang serupa di dalam men-tracking wisatawan yang masuk ke kita ini. Oke. Saya kalau gitu ke Pak Budianto ingin mendapatkan bagaimana perspektifnya. Pak Budi, bagaimana nih? Kalau saya tidak salah, market domestik ini bagi teman-teman di asosiasi ini juga cukup penting begitu untuk diambil, apalagi di masa pandemi. Bagaimana teman-teman di asosiasi ini melihat keputusan seperti ini? Cukup happy dengan kondisi ini atau bagaimana, Mas Budi? Ya, malam Pak Ferdi. Saya tadi agak terputus-putus suaranya, tapi saya bisa menangkap kira-kira apa yang ditanyakan oleh Pak Ferdi. Pertama tentu saja kita menyambut baik ya apa yang sudah dilakukan oleh atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah Bali untuk membuka kawasan wisatanya. Yang kami harapkan adalah pembukaan kawasan wisata di Bali ini bisa menjadi trigger bagi daerah-daerah lain ya untuk juga supaya mempersiapkan diri untuk segera membuka kembali daerah wisatanya. Dan juga tentu saja kita berharap ini juga bisa men-trigger pemerintah pusat agar memberikan keleluasaan dan tanda kutip ya, yang artinya tentu saja harus tetap memenuhi protokol COVID-19 ya seperti CHSE itu ya. Tapi yang jelas ini langkah baik yang kita apresiasi ya. Mudah-mudahan dari Bali ini bisa kemudian menular ke daerah-daerah lain sehingga paling tidak dalam waktu dekat ini kita bisa saling berkunjung ya, bisa saling berkunjung di dalam negeri ini ya, sehingga pariwisata domestik atau perjalanan wisata domestik ini bisa segera mulai terangkat kembali. Seberapa besar sih Pak Budi pengaruh dari pembukaan wisata untuk domestik atau wisatawan Nusantara ini terhadap geliat aktivitas teman-teman di asosiasi? Ya, saya rasa begini, pariwisata domestik seharusnya menjadi sektor yang paling cepat pulih ya. Memang saat ini yang sudah pulih duluan itu memang kita sebut dengan wisata lokalan ya. Wisata lokalan itu artinya orang-orang masih berkunjung di sekitar daerahnya saja. Ya, ini bisa menghidupkan juga tentu saja destinasi wisata, tapi tidak unsur-unsur lain ya seperti penerbangan, biro perjalanan, hotel dan sebagainya dan restoran. Nah, kita harapkan perjalanan wisata domestik ini bisa bangkit kembali juga ya, supaya paling tidak sambil menunggu inbound ya ini bisa bangkit kembali. Ya domestik lah kita supaya bisa saling menghidupi. Ini yang menjadi harapan kami. Karena pandemi COVID-19 ini terus terang saja memberikan dampak yang luar biasa sekali untuk pariwisata, luar biasa. Jadi pariwisata ini boleh dibilang yang paling cepat terdampak ya, paling awal terdampak dan paling terakhir pulih. Nah inilah yang harus kita lakukan ya supaya
ya janganlah kita menjadi yang paling belakangan pulih ya. Jadi supaya kita juga bisa meningkatkan pariwisata kembali. Oke Pak Budi, kita sudah dapat poinnya, dan selanjutnya yang ingin tanyakan adalah bagaimana kemudian dengan momentum seperti ini bisa membangun kepercayaan publik atau gaining confidence begitu tetap terhadap aspek wisata. Kita nanti akan kembali, saya akan tanyakan nanti ke Mas Ari, CNN Indonesia Prime News, kembali usai jeda, tetap bersama kami. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini, masih dengan narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Saya ke Mas Ari. Mas Ari, yang ingin juga ditanyakan, bagaimana sih sebenarnya skema membuka wisata ini secara bertahap? Karena gini, publik masih bertanya-tanya seberapa disiplin semua pihak menjalankan aturan protokol kesehatan. Karena misalnya nih, kalau kita ke Bali dari Jakarta, saat kembali lagi ke Jakarta, apakah akan difasilitasi untuk tes lagi atau karantina lagi? Apakah skema-skema seperti ini juga masuk dalam kajian protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus yang mana kita tahu masih cukup tinggi? Iya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa memang ketika daerah sudah memutuskan atau akan memutuskan untuk membuka wisatanya kembali, tentu saja dia harus memperhatikan aspek-aspek tadi bahwa penyebaran COVID-19 daerahnya, di mana yang bisa dipertimbangkan untuk membukanya adalah tentu saja daerah-daerah yang punya resiko penyebaran sedang atau rendah, gitu ya. Jadi resiko tinggi tentu harusnya tidak dilakukan. Dan sebelum dilakukan pembukaan, tentu saja ada tahapan prakondisi, yaitu tadi ada edukasi, simulasi, dan sosialisasi, di mana untuk mempersiapkan sumber dayanya yang mendukung pariwisata tersebut, supaya mereka memahami nantinya agar dalam pelaksanaannya itu mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang juga kita programkan di Kemenparekraf, yaitu CHSE, yang mana cleanliness, healthy, safety, dan environment. Jadi bagaimana aspek kebersihannya, aspek kesehatannya, keselamatannya, dan juga tentu saja kelestarian lingkungan hidup. Itulah mengapa kemudian kalau memang sekali lagi berdasarkan tahapan prakondisi tersebut mereka yakin, sehingga nantinya setiap kemungkinan yang terjadi itu bisa disiapkan. Contoh misalnya apabila terjadi kasus baru gitu, apa yang dilakukan pemerintah daerah. Nah, itu mereka harus siap. Pelayanan kesehatannya, kemudian tindakan pertamanya itu mereka tentu saja harus siap. Gitu. Oke, ini bagian dari pendampingan pemerintah pusat dari Kemenparekraf begitu ya? Pemerintah daerah. Ini pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah pusat untuk memfasilitasi atau mengadvokasi, memfasilitasi dan memberikan panduan. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita membuat panduan teknis dari protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes tadi gitu. Nah, sehingga nantinya kalau dalam penerapannya gitu ya, tentu saja ini kita nggak bisa menggantungkan hanya kepada aturan, yaitu tadi protokol kesehatan atau aparat pemerintah daerah dalam hal ini yang mengawasi dan menjalankan, tapi juga butuh kesadaran masyarakat. Nah, itu dia. Nah, inilah yang memang kemudian yang cukup harus penting sekali kita perhatikan, khususnya pemerintah daerah dalam hal ini, bagaimana sebenarnya kesadaran dari masyarakat ini dan juga wisatawan-wisatawan ini bisa ditingkatkan dengan berbagai edukasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, langsung dijawab sama Pak Putu. Pak, gimana Pak? Ada PR dari pemerintah pusat, dari Kemenparekraf, mendisiplinkan warga bagaimana Pak? Baik, jadi memang faktor keamanan, kenyamanan itu yang menjadi pertimbangan utama ya. Setiap traveling itu yang ingin berkunjung ke Bali ya. 82% wisatawan itu memperhatikan masalah CHSE tadi. Oleh karena itu, untuk mengkondisikan kondisi seperti yang disampaikan tadi, selain tanggal 30 kemarin dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Menteri Maritim dan Investasi, lalu Pak Menteri Pariwisata juga hadir, kita deklarasikan tentang penerapan tatanan kehidupan era baru ini
untuk memberikan kesadaran kolektif bersama. Dan sebelum tanggal 30 itu sebenarnya kita sudah melakukan roadshow ya Pak ya. Beberapa objek seperti ke Pantai Pendawa, ada di Mongke Polres Ubud, kita melakukan ke Danau Bratan, ke Tirta Gangge, ke destinasi-destinasi semua kita lakukan untuk memberikan gerakan moral kepada masyarakat agar betul-betul di dalam pelonggaran aktivitas ini faktor protokol ini harus betul-betul diterapkan secara tertib. Itu yang penting itu. Nah, kebetulan juga kami di masyarakat ini dengan desa adat kita Pak sudah melakukan istilahnya pararem Gering Agung, jadi kesepakatan bersama dengan pecalangnya itu selalu siap mengawasi masyarakat kita di dalam melakukan aktivitas. Karena kalau terlalu lama juga tidak bergerak, ekonomi kita juga tidak baik. Tetapi inilah solusi kita untuk bisa menjalankan antara kebutuhan kesehatan dan di lain sisi kebutuhan ekonomi Pak. Yang penting kata kuncinya adalah tertib, disiplin, jangan sampai ada epicentrum baru. Itu kata kuncinya Pak. Artinya semua monitoring jalan ya Pak Putu ya, dari masyarakat itu sendiri, dari pemerintah daerah juga semua bekerja ya Pak ya? Betul. Selain itu kita juga kepada para industri pariwisata, entah itu hotel, restoran, kemudian transportasi, kita lakukan verifikasi Pak Freddy. Kita ada tim asesmen, ya asesor kita dari Dinas Pariwisata Provinsi dengan asosiasi kabupaten kota. Kita terjun nih setiap hari untuk melakukan verifikasi dan menerbitkan surat keterangan sertifikat begitu bahwa mereka telah melaksanakan standar-standar protokol dengan baik. Saya langsung ke Mas Budi kalau gitu. Mas Budi, teman-teman di asosiasi tentu menjadi salah satu faktor kunci begitu. Kalau sertifikasinya sudah diterbitkan oleh pemerintah, kemudian kepercayaan publiknya juga harus bisa diselaraskan dengan apa yang teman-teman Asita lakukan begitu. Secara konkret, seperti apa kemudian aksi atau paket-paket wisata yang akan dilakukan sesuai dengan protokol di masa pandemi ini, Mas Budi? Iya, tentu saja kami dari Asita atau kawan-kawan semua yang merupakan pelaku biro perjalanan wisata ini sebenarnya sudah menunggu waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Dalam artian dalam waktu itu memang kami juga sudah mempersiapkan diri ya, siapkan diri supaya pada saatnya nanti pada saat semua semua katakanlah kegiatan wisata sudah dibuka ya, kami juga sudah siap melaksanakan hal-hal tersebut dengan tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang tepat ya. Dari segi SDM sendiri juga sudah disiapkan semua. Saya rasa kawan-kawan semua di seluruh Indonesia pelaku wisata juga sudah mempersiapkan diri untuk hal demikian. Ya, tapi ya memang tetap terlepas dari itu semua tentu saja harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian ya. Karena tentu saja kita tidak mau ada kasus-kasus baru lagi. Nah ini saya rasa ini menjadi uji coba ya. Kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, kita akan bisa lebih dipercaya. Ya, tingkat trust daripada masyarakat baik Indonesia, masyarakat dalam negeri maupun masyarakat dari luar Indonesia itu akan lebih terhadap kita. Jadi ini juga merupakan satu momen yang harus kita sama-sama jaga. Mas Budi, trennya sekarang yang dilakukan oleh wisatawan ini langsung lewat biro perjalanan atau masih lewat online, atau yang mana yang perlu disikapi dengan kondisi bertahap seperti ini? Ada beberapa yang karena mereka masih melakukan perjalanan yang terbatas, dalam arti cuma mengambil tiket kemudian membeli hotel. Ada beberapa atau sebagian yang memang masih menggunakan online ya. Tapi kita harapkan tentu saja kita juga harus mengedukasi masyarakat supaya mereka juga menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Karena mereka dapat berkonsultasi tentang pedoman protokol itu tadi ya. Betul. Ya, segala macam hal lah yang supaya mereka di tempat wisata tersebut itu bisa terakomodir dengan baik gitu. Tidak melakukan hal-hal yang tentu saja bertentangan dengan protokol kesehatan, dan ini saya rasa tidak akan mereka dapatkan kalau mereka beli online ya. Karena itu kita harapkan wisatawan untuk lebih wise ya, konsultasilah dengan biro perjalanan supaya mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman gitu. Itu harapan kami. Sampai hari ini laporannya bagaimana, Mas Budi? Trennya kemana?
langsung atau masih lewat biro perjalanan? Masih 50-50 saya rasa. Oh, 50-50 ya? Iya. Oke, berarti perlu didorong juga ya kalau kemudian ada hal-hal positif juga kalau untuk menggunakan biro perjalanan ada hal-hal yang kemudian bisa dipastikan protokol kesehatannya bisa tersampaikan dengan baik. Iya, karena di Asita juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang harus wisatawan lakukan. Jadi ada panduan-panduan yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa melakukan perjalanan atau wisata dengan aman dan nyaman. Oke. Kita sudah dapat poinnya. Kita break dulu, nanti usai jeda saya kembali ke Mas Ari dan Pak Putu bagaimana kemudian kita pastikan walaupun secara bertahap skemanya sudah ada, protokolnya sudah ada, tidak hanya Bali yang dijadikan role model wisata baru di era new normal. Jangan kemudian nanti wisata-wisata lain justru menjadi ketakutan atau dalam arti kata wisata COVID. Nah, ini harus diantisipasi dari sekarang, jangan sampai terjadi. Saya akan tanyakan langsung nanti ke Mas Ari dan Pak Putu apa yang harus dipersiapkan lebih lanjut. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Pak Putu dulu. Pak Putu masih dengan kita ya, Pak? Pak Putu, kalau kemarin kan kita tahu waktu wisata lokal dibuka ada aturan yang mengharuskan di satu titik, misalnya pantai ini Pak, ada aturan di mana di satu titik itu 75 orang saja yang boleh masuk begitu, atau di tempat spa mungkin, atau di tempat yang atraksi-atraksi kesenian, adat budaya begitu. Ini ada aturan-aturan yang dijadikan pedoman begitu Pak. Bagaimana selanjutnya Pak? Apakah kemudian di pembukaan wisata secara bertahap ini pemerintah daerah Bali khususnya akan komit dengan aturan-aturan seperti ini untuk pengawasannya Pak? Baik, di tengah-tengah COVID ini ya, kita membuka pariwisata, sehingga memang mau tidak mau protokol ini harus kita terapkan. Oke. Nah, Bapak Gubernur telah mengeluarkan edaran nomor 3355 tahun 2020 itu tentang penerapan tatanan kehidupan era baru ini untuk 14 sektor ya, di 14 sektor, sehingga apa yang disampaikan Pak Freddy tadi itu merupakan bagian dari prosedur ataupun protokol kesehatan ya untuk mencegah adanya kerumunan ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati, waspada, karena kebiasaan masyarakat kita itu kan selalu ingin dekat-dekat begitu ya. Ini yang selalu harus diingatkan, sehingga di setiap pengelolaan di edaran ini disebutkan agar membentuk gugus tugas Pak. Yang selalu mengingatkan ya kepada masyarakat yang tidak disiplin gitu ya. Nah, ini perlu ada satu gugus tugas yang selalu mengingatkan, karena bicara masalah bisnis hospitality ini memang masalah trust ya. Kepercayaan wisatawan itu menjadi bagian yang sangat penting sekali bagi kami. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya inilah kami harus betul-betul mengawal ini, bahkan dari Pak Kapolda juga tidak segan-segan selalu membimbing kami, selalu bersinergi dengan kita untuk mengawal. Seperti yang saya katakan tadi, Bali kan tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, hanya memang backbone ekonomi Bali itu tergantung dari pariwisata. Sehingga ini ya yang menjadi kata kunci kita adalah tertib dan disiplin. Itu tidak ada kata lain Pak. Komitmen itu yang mungkin kita perlu dapatkan ya Pak Putu ya, agar kemudian trust dari masyarakat untuk market yang lebih besar mungkin ke depannya juga bisa diperoleh begitu, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Saya ke Mas Budi, bagaimana kemudian seberapa siap dengan protokol yang tadi disampaikan, dengan paket-paket yang disiapkan untuk market yang lebih besar nanti Mas? Sangat siap. Saya katakan tadi bahwa selama masa pandemi kemarin ya, terus terang tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Biro Perjalanan Wisata dan pelaku industri wisata lainnya, sehingga kami memanfaatkan kesempatan itu kemudian untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan juga persiapan-persiapan ya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, sehingga pada saatnya nanti kita bisa memberlakukan suatu perjalanan wisata dengan
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga tepat ya. Oke. Saya katakan tepat. Oke, artinya sinergitas antara pemerintah dan juga pelaku wisata, tidak hanya teman-teman Asita dan pelaku wisata lain ini juga harus sejalan ya. Ya, Oke. itu yang selama ini kita lakukan. Oke, saya terakhir ke Mas Ari kalau gitu. Mas Ari, bagaimana kemudian kebijakan ini bisa dipastikan menjadi kebijakan yang dijadikan pijakan begitu, khususnya untuk aspek wisata, karena seperti yang tadi saya bilang, jangan kemudian abai dengan aspek-aspek kewaspadaan dan kesehatan di masa pandemi ini, kemudian role model Bali ini justru berubah menjadi wisata COVID. Kita tidak mau terjadi seperti itu, tapi kemudian ini menjadi contoh baik untuk wisata-wisata di seluruh Indonesia. Bagaimana menjawab ini, Mas Ari? Ya, sebelumnya saya menyambut baik sekali apa yang bisa disampaikan tadi oleh Pemprov juga, pihak dari Pemprov Bali, bahwa memang sudah dilakukan berbagai persiapan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, berkenaan dengan regulasinya, lalu kemudian kesiapan aparatnya, baik aparat Pemda maupun aparat kepolisian, dan disampaikan, dan itu bagus sekali gitu ya, dalam rangka mempersiapkan bagaimana supaya tidak terjadi penyebaran baru lagi ketika wisata ini dibuka. Namun sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa bukan hanya masalah regulasi dan juga kesiapan aparat, namun juga sekali lagi kesadaran masyarakat ini juga harus terus-menerus diedukasi. Jadi jangan sampai juga misalnya nanti edukasi publiknya dijalankan, tapi kemudian misalnya penerapan oleh aparatnya kemudian tidak konsisten gitu ya. Jadi kadang-kala diterapkan secara tegas, kadang tidak gitu. Sehingga nanti membingungkan masyarakat justru. Jadi tetap ada ketegasan konsistensi dari aparat dalam penegakan rules-nya, dan semoga nanti kesadaran publiknya ini terbangun dengan baik, sehingga dengan 3 aspek ini, 3 unsur ini, mudah-mudahan nanti pembukaan wisatawan Bali ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada efek negatifnya, dan sehingga menjadi role model bagi wisatawan di daerah lainnya. Oke, artinya kemudian evaluasi juga menjadi penting nanti ya, Mas Ari ya. Oke, selanjutnya ada bocoran, Mas Ari, kemana kebijakan ini akan menyasar wisata di mana lagi? Ya, yang pasti memang kalau dari berbagai persiapan yang kita perhatikan, memang dan ada beberapa daerah seperti misalnya Batam dan Bintan yang telah menyatakan siap dalam hal ini, dan memang juga resikonya rendah di daerahnya itu. Lalu kemudian juga Yogyakarta, Lombok Praia, dan Labuan Bajo itu juga sudah cukup siap. Sedangkan yang lainnya juga sesuai dengan destinasi prioritas yang dijalankan oleh Kemenparekraf, menjadi prioritas Kemenparekraf juga untuk membangunnya. Oke. Berikut juga dengan stimulus-stimulusnya ya, Mas Ari ya. Kita persiapkan dan sedang terus kita bahas. Semoga mudah-mudahan bisa segera diturunkan kepada industri maupun kepada pemerintah daerah. Oke, terima kasih Mas Ari. Pak Putu Astawa, terima kasih juga bergabung dengan kita. Mas Budianto Ardiansa juga sudah bergabung dengan kita. Komitmen dan sinergitas semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat sampai ke daerah atau pelaku wisata, tapi juga masyarakatnya itu sendiri juga harus bisa berkomitmen untuk menerapkan semua aturan dan protokol kesehatan juga tetap harus dipatuhi secara benar dan disiplin, agar kemudian ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain untuk memajukan khususnya di sektor pariwisata di tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita malam ini. Selain di tanah air, Salat Idul Adha berjamaah juga tetap digelar di berbagai negara, kendati masih dalam masa pandemi COVID-19. CNN Indonesia Prime News segera kembali.